Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama maka kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026 dalam keadaan sabar. Jangan lupa salawat dan salam telah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, yang insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik ya. Baiklah, mau bersingkat waktu, marilah kita langsung saja di permasalahan dalam kegiatan rapat kali ini, yaitu yang pertama tentang mekanisme penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian yang kedua, pembentukan panitia. Untuk mekanisme tahun pelajaran 2025-2026 dalam seleksi penerimaan tahun baru ini ada perbedaan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita tidak dibatasi oleh daya tampung, walaupun pada akhirnya kita itu tetap dibatasi oleh jumlah rombel pada maupun rombel. Untuk tahun sekarang juga sama sebenarnya, hanya yang membedakan dari tahun sekarang itu kita dibatasi oleh jumlah daya tampung yang kita ajukan sebelumnya. Jadi sebelum kita melaksanakan SPMB, kita diminta data dulu oleh dinas daya tampung yang untuk per kelas itu berapa. Ketika kita mengajukan 28, maka rombel yang harus kita terima itu 28. Jumlah rombelnya yang kita ajukan misalnya cuma 1, ketika jumlah pendaftar ada 32, maka yang 4 kita tidak bisa terima. Kecuali kita mengajukan 2 rombel, untuk per rombelnya kita ajukan jumlah siswanya 28. Bisa dipahami ya Bu ya? Pak. Jadi mekanismenya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita siswa baru itu diterima ya. Setelah diterima kita data, setelah data kita masukkan ke data pokok pendidikan untuk nantinya mendapatkan BOS yang bantuan operasional sekolah. Jadi mekanisme yang kedua seperti itu. Kemudian hal baru apa lagi ya? Ada tambahan mungkin dari Bapak dan Ibu. Dari persyaratan yang harus dipenuhi. Oh iya, ya persyaratannya ya. Kita lanjut ke persyaratan. Di sini ada persyaratannya. Sebenarnya usia itu kalau untuk saya pelajari, untuk usia itu sebenarnya bisa 5,5 tahun, tetapi nanti di Dapodiknya warning. Jadi kalau 6 tahun yang paling ideal itu usia 6 tahun ya, aman. Kalau 6 tahun aman gitu lah, nggak ada masalah. Kalau kurang dari 5,5 tahun nggak bisa masuk Dapodiknya itu malu. Jadi sudah terintegrasi antara data di Dapodik dengan Dukcapil. Kita misalnya manipulasi akan nanti terdetek oleh Dukcapil bahwa anak tersebut berusia kurang dari 5,5 tahun. Jadi kita jujur saja ya. Kemudian untuk yang kedua, persyaratan khususnya seperti biasa, fotokopi KK, terus fotokopi KTP dan fotokopi akte. Kalau anaknya berasal dari PAUD, TK atau kelompok bermain, harus melampirkan sertifikat ya Bu ya, terus ya sertifikat piagam, bukan ijazah, piagam PAUD sertifikat. Kalau ijazah makan formal gitu kan, kalau di PAUD itu STPL ya, surat tanda tamat pendidikan.
Ada tambahan masukan? Bapak, Ya. bagaimana kalau itu cara bukan cara ya, orang tua ketika mendaftar ke sekolah itu Pak untuk waktu pendaftarannya Ya, oke, waktu kita batasi saja sampai H-1 sebelum masuk H-1 pelajaran ya, awal. kita tutup saja. Tetapi misalnya kalau nanti di tengah perjalanan setelah masuk H+7 lah ya, misalnya ada yang mau daftar, kita telusuri dulu siswa tersebut berasal dari mana. Kalau misalnya tidak ada sekolah terdekat yang bisa menerima siswa tersebut, ya kita terima. Masa siswa mau belajar kita tolak ya? Itu persyaratannya mungkin ya. Jumlahnya Pak dibatasi tidak Jumlahnya seperti tadi, kalau kita mengajukan daya tampung per kelasnya 28, ketika melebihi 28 itu tidak bisa. Jadi harus disalurkan ke sekolah terdekat. Apapun sekolah terdekat, nggak ada sekolah yang terdekat, nggak, kita tetap bisa masuk. Jadi harus hati-hati dalam menentukan daya tampung per kelasnya di awal sebelum SPMB. Alhamdulillah kami juga sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan. Seperti biasa kita kan menerima 2 rombel, satu rombelnya 28. Jadi daya tampung di kita itu 28 tambah 50. Bisa dimengerti ya, Bu Ya Pak? bisa Pak. Ya. Itulah mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas untuk penyusunan panitia mahasiswa baru ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa selalu kompak ya, selalu bekerja sama dengan baik demi meraih menuju visi dan misi sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.